Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kakak kelas 6 SD Kreatif Insan Robani bertemu lagi dengan Ustazah Elif dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup dalam sebab materi menentukan kesimpulan paragraf. Oke, langsung saja. Ini kita akan membahas tentang cara penyimpulan paragraf. Di sini ada 4 cara, yaitu yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat kesimpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, jawaban dari ide pokok. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu dari keempat cara menyimpulkan paragraf. Jadi tolong dicermati. Yang pertama, dengan cara langsung mengambil kalimat kesimpulan dalam paragraf. Nah, ini yang paling gampang ya, karena sudah tersedia kesimpulan di paragraf tersebut. Oke, yang perlu diperhatikan, kalimat kesimpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Sebagai contoh, sebuah paragraf ini, salah satu jenis coklat adalah compound coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Oke, dari paragraf tersebut, perhatikan kalimat terakhir pada paragraf tersebut ya. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi, yang merupakan kata kunci dalam menentukan kesimpulan paragraf. Maka, kesimpulan paragraf di atas adalah compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Seperti itu ya untuk yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Oke, ini tolong diperhatikan sebuah paragraf. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, ini diperhatikan. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sementara itu, kalimat kesimpulan berada di akhir paragraf, yakni akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Maka kalimat kesimpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut, yaitu kesimpulannya adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Seperti itu ya, ini jadi penggabungan antara kalimat utama dan kalimat kesimpulan. Jadi penggabungan antara kalimat di awal dan di akhir. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Sebagai contoh, ini diperhatikan paragrafnya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Oke, di sini dapat kita cermati akibatnya penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya, plastik sulit diuraikan oleh tanah. Maka penggabungannya, kesimpulannya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Seperti itu ya, jadi anak-anak mengklasifikasikan dulu, mencermati dulu sebab dan akibatnya seperti apa di sebuah paragraf tersebut.
Oke, selanjutnya dengan cara jawaban dari ide pokok. Nah, ini ada paragraf pencermatan. Oke, sorry. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Oke, dari paragraf tersebut, ide pokoknya ada di atas ya, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut, kita dapat dapat membuat sebuah pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, maka jawabannya bisa menjadi kesimpulan, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Seperti itu ya, jadi anak-anak mencari dulu ide pokok dalam suatu paragraf, kemudian mengira-ngira sebuah pertanyaan apa yang bisa menjawab sebuah ide pokok tersebut. Seperti itu. Dan untuk sekarang waktunya penugasan. Di sini silakan teman-teman cermati, ada 3 tugas. Ya, teman-teman membaca teks tentang bunga melati pada buku siswa halaman 142. Kemudian membaca teks tentang daun pandan yang wangi pada buku siswa halaman 152. Dan membaca teks tentang harimau Sumatera pada buku siswa halaman 153. Silakan anak-anak mencari kesimpulan di masing-masing paragraf tersebut. Silakan dikerjakan di buku siswa dan hasilnya silakan diupload di Google Classroom untuk dicek sama Ustazah. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan dan semoga kita tetap disehatkan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.